Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Duta Akbar, SIMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Dasar dan Bisnis. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis data kami yang bertemakan visi dan misi pada UMKM Dimsum Mentai Oishi yang sudah kami analisis dan kami cermati. Sebelum mempresentasikan hasil materi kami, izinkan kelompok 8 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri adalah Putri Yuniar dengan NIM 64251018 beserta teman-teman saya. Nama saya Muhammad Aska Anan Bintang, NIM 64251193. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Anggraini dengan NIM 64251363. Nama saya Putri Adinda dengan NIM 64251359. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Ajahra dengan NIM 64251030. Saya Yaya Nonansari dengan NIM 64250942. Latar belakang, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan daya tahan tinggi terhadap goncangan ekonomi pasca pandemi. Sektor kuliner khususnya food PFB mengalami transformasi besar akibat perubahan perilaku konsumen yang kini tidak hanya mengutamakan rasa tetapi juga estetika, keunikan produk dan kemudahan akses digital. Salah satu produk yang berkembang pesat adalah dimsum mentai. Inovasi dari dimsum tradisional yang dipadukan dengan saus mentai khas Jepang. Tren ini menarik minat pasar namun juga memicu persaingan ketat red ocean market. Banyak UMKM hanya mengikuti tren tanpa strategi yang jelas sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara visi misi dengan praktik operasional seperti kualitas produk dan pemasaran yang kurang optimal. Dimsum Mentai Oishi sebagai pelaku usaha menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Oleh karena itu diperlukan analisis keselaraan visi dan misi dengan lingkungan bisnis serta fungsi manajemen agar setiap produk kerja berjalan terarah dan mampu memenangkan persaingan di pasar kuliner modern. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana keselaraan visi dan misi dimsum mentai Oishi dengan kondisi lingkungan bisnis saat ini? Kedua, sejauh mana fungsi manajemen, pemasaran, operasi, SDM, keuangan mendukung pencapaian visi dan misi tersebut? Ketiga, apa rekomendasi strategi dan KPI yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan? Dan kerangka analisis. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang analisis deskriptif, mengutip dan menganalisis nilai dari visi dan misi organisasi. 2. Analisis lingkungan bisnis menggunakan identifikasi variabel pelanggan, pesaing, regulator, dan teknologi. 3. Matrik keselarasan membandingkan visi dan misi dengan fungsi manajemen atau pemasaran, operasi, SDM, keuangan. Hasil analisis visi misi dan lingkungan. 1. Dokumen resmi atau kutipan pada UMKM Dimsum Mentai Oishi. Legalitas penjualan. Visi menjadikan
brand dimsum modern, enak, berkualitas, dan berinovasi. Misi menyajikan dimsum lezat dengan harga terjangkau dan pelayanan cepat. 2. Ekstralasi kata kunci, nilai inti, modernitas, keterjangkauan, kecepatan. Janji nilai, rasa premium dengan harga UMKM. 3. Pemetaan lingkungan. A. Pelanggan mayoritas adalah mahasiswa, siswa, dan pekerja kantoran yang mencari cemilan praktis namun mengenyangkan. 2. Pesaing, waralaba, dimsum besar, dan pedagang kaki lima di sekitar lokasi. C. Regulator, kebijakan sertifikat halal dan standar kebersihan dari Dinas Kesehatan setempat. D. Teknologi, ketergantungan pada media sosial dan aplikasi pengantar makanan daring. Hasil analisis visi, misi, dan lingkungan. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya visi dan misi pada usaha membuat UMKM berjalan tanpa punya tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek. UMKM harus fokus untuk menjual tanpa memiliki arah tujuan yang jelas tentang usaha mereka di masa depan. Selain itu, kebanyakan UMKM tidak membuat laporan keuangan karena keterbatasan pengetahuan, sehingga UMKM tidak dapat menunjukkan tingkat laba atau rugi pada bisnis. Maka dari itu perlunya ada pelatihan khusus untuk pembuatan laporan keuangan pada UMKM sebelum memulai bisnis. Selain itu, juga dapat memotivasi mereka untuk merumuskan visi dan misi membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis, dan laporan keuangan yang kurang baik dapat menimbulkan kerentanan terhadap kerugian. Baik, selanjutnya ada pembahasan dan rekomendasi. Fungsi pemasaran, evaluasi dan contoh program. Pemasaran sesuai. Program promo hemat, mendukung misi akan tercapai dan terjangkau. Fungsi operasi, evaluasi dan contoh programnya sesuai. Penggunaan sistem sudah dimasak sebelum dikemas dan dijual agar penyajian cepat. SDM, kurang sesuai. Belum ada pelatihan khusus mengenai standar keramahan pelanggan. Keuangan, netral. Pencatatan masih manual, beresiko pada keberlanjutan jangka panjang, ditakutkan salah dalam pencatatan. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Usulan adanya visi baru menjadi pelopor dimsum mentai berkualitas tinggi yang menginspirasi gaya hidup kuliner modern, sehat, dan berkualitas. KPI atau Key Performance Indicator, marketing, pencapaian engagement rate dari sosial media, TikTok atau Instagram. Operation, waktu tunggu pemesanan maksimal 10 menit. Quality, keluhan pelangganan terkait kebersihan produk dalam sebulan atau tidak ada. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap UMKM dimsum mentai Oishi, dapat disimpulkan secara umum visi dan misi yang dimiliki perusahaan telah mencerminkan identitas produk sebagai kuliner. Namun, terdapat celah antara ambisi menjadi pilihan utama dengan operasionalnya. Visi yang ada saat ini masih bersifat umum. Adapun lingkungan bisnis kuliner sangat dipengaruhi oleh perusahaan, selera konsumen yang cepat, dan rendahnya hambatan masuk bagi pesaing baru. Pemanfaatan teknologi digital melalui platform delivery dan media sosial bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan untuk mempertahankan eksistensi pasar. Perbaikan redaksi visi dan misi yang lebih menekankan pada kualitas tinggi dan gaya hidup sehat, memberikan arah baru bagi perusahaan untuk tidak hanya sekedar mengikuti tren, tetapi menjadi pemimpin pasar yang memiliki nilai tawar yang unik. Terakhir ada saran
pengembangan menu berkelanjutan (RD) agar tidak terjebak dalam kejenuhan tren saus mentai, perusahaan perlu melakukan inovasi menu secara berkala, misalnya varian saus lokal dengan teknik dibakar. Hal ini dilakukan untuk menjaga retention rate pelanggan agar tetap loyal terhadap brand, bukan hanya sekedar mencoba karena sedang viral. Terus yang kedua ada standarisasi pelayanan atau SOP. Diperlukan pembuatan dokumen SOP yang sederhana namun jelas bagi karyawan, mencakup cara menyapa pelanggan, standar waktu penyajian, hingga prosedur penanganan keluhan. Hal ini bertujuan agar pengalaman pelanggan di media sosial atau pemasaran sesuai dengan kenyataan saat mereka membeli produk. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.